Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya dalam rangka kegiatan aksi nyata modul 1.4. Dalam hal ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama tentunya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru semua yang berkenan hadir di acara desiminasi pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Mulyono, calon guru penggerak dari SMP IT Titan Ilmu Angkatan 9 di Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini tentunya saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Masih semangat Bapak Ibu? SMP Identitas Ilmu Beriman, berilmu, berakhlak. Baik, tentunya masih semangat meskipun sudah menjelang sore. Mudah-mudahan tidak mengurangi konsentrasi Bapak Ibu dan kita semuanya dalam mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada modul 1.4 kita akan menyampaikan materi tentang yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini insya Allah nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan akan menjadi pencerahan buat kita semuanya dalam mengelola pendidikan di SMP Titan Ilmu, wabil khusus ketika kita berhadapan dengan murid-murid kita di sekolah atau di kelas. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama kita akan bahas tentang bagaimana paradigma belajar, di mana dari tahun ke tahun paradigma belajar itu selalu mengalami perubahan. Yang mana pada zaman kolonial Belanda dulu, pendidikan hanya mengarah pada calistung, baca, tulis, berhitung yang sederhana. Itu pun dilakukan hanya untuk kepentingan kolonial Belanda. Sehingga peserta didik tidak bisa leluasa untuk mengeksplorasi dirinya. Lalu zaman bergeser, pada saat sekarang paradigma pendidikan sudah mengarah kepada tujuan, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik lahir maupun batin. Ini pada zaman sekarang yang kita hadapi adalah pendidikan kita harus mengarah kepada kebahagiaan dan keselamatan murid setinggi-tingginya. Artinya pendidikan yang kita lakukan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah anak itu bahagia dan selamat, tentunya baik lahir maupun batin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi adalah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan bahwa praktek pembelajaran berpusat pada murid, di mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mengarah pada profil pelajar Pancasila, sehingga anak belajar sesuai tingkatannya. Maka kalau di SMP ada tingkatan D, tingkatan D ini yang harus kita tuntaskan. Kemudian karakter yang dicapai adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ada 6 profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat? Satu apa? Pertama profil, bisa nyanyi? Bisa? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, yakin dan bernalar kritis. Ya, jadi itu 6 karakter yang harus dicapai murid saat pendidikan di paradigma baru sekarang. Oleh sebab itu, pembelajaran setiap hari yang kita lakukan harus mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Maka di era kurikulum merdeka sekarang ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Ini siswa akan mempraktekkan ke-6 profil pelajar Pancasila itu.
Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Atau disiplin itu bisa diartikan adalah belajar. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan universal. Yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Sedangkan yang ketiga, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Sehingga biasanya kita melakukan disiplin positif itu dengan iming-iming atau mungkin dengan hadiah atau mungkin dengan punishment, sehingga motivasi anak untuk melakukan disiplin bukan dari motivasi internal tapi berdasarkan motivasi eksternal, sehingga kalau tidak ada rewardnya ya tidak mau melakukan sesuatu. Maka diharapkan disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa ancaman, ataupun tanpa hukuman, sehingga murid melakukan sesuatu murni karena faktor internal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari faktor eksternal biasanya anak hanya akan melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak melakukan sesuatu biar tidak dapat hukuman atau melakukan sesuatu biar dapat hadiah. Kalau tidak ada sanksi, kalau tidak hadiah, maka anak tidak mau disiplin. Di sini yang ditekankan adalah agar anak mempunyai nilai, mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu itu bersumber dari internal. Jadi meskipun tidak ada hadiah, tidak ada sanksi, anak secara sadar melakukan tindakan yang positif. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kelima ini harus ada pada diri anak. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Di antaranya adalah anak punya rasa kesehatan, rumah, makan, rasa aman ketika belajar. Kemudian rasa kasih sayang adalah anak bisa diterima dalam kelompoknya. Kadang kita bisa menemukan ketika belajar membagi kelompok, ada salah satu siswa tidak bisa diterima di kelompok yang lain, atau anak itu tidak mau bergabung dengan kelompok yang sudah ada. Ini sebetulnya anak rasa kasih sayangnya sudah dikurangi. Oleh sebab itu, rasa kasih sayang ini harus ada pada diri anak ketika kita khususnya membagi anak dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan tentang pengakuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Bisa didengarkan, memiliki rasa harga diri. Jadi sekecil apapun penghargaan yang kita berikan kepada anak, ini anak akan merasa bangga karena merasa harga dirinya dihargai atau upayanya dihargai. Kemudian yang kelima, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, misalkan bermain, tertawa. Ya, jadi anak sudah belajar dari pagi sampai siang, kadang kita susah memancing anak untuk tertawa, karena tertawa itu adalah bagian dari hak anak, ya, kebutuhan dasar anak. Apalagi ketika sudah seharian bermain, belajar, maka butuh bermain. Maka perlu sekiranya menurut filosofi Gajah Dewantara itu belajar itu adalah bermain. Maka konsep-konsep belajar yang menyenangkan, yang berpihak pada anak, salah satunya adalah dengan bermain. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, kemandirian ekonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Artinya anak punya pilihan, anak boleh mengembangkan, anak bebas mengikuti apa sesuai dengan bakat dan minatnya,
dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Maka sebetulnya kita tidak bisa mengekang keinginan kita kepada anak-anak, yang mana anak itu mungkin tidak sesuai dengan isi hatinya. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini adalah biasanya suatu sikap, suatu perilaku, ucapan yang dilakukan oleh guru dalam menyelesaikan permasalahan anak. Kalau pimpinan, ya, untuk menyelesaikan permasalahan anak buahnya. Jadi 5 posisi kontrol ini bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan, semua permasalahan. Karena kita yang kita hadapi adalah murid, maka muridlah yang sebagai objek yang akan kita selesaikan permasalahannya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Apa itu posisi kontrol sebagai penghukum? Sebagai penghukum biasanya seorang bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Jadi hukuman tidak harus dengan fisik melukai, ya. Verbal pun bisa dengan ucapan, kata-kata, itu bisa masuk kategori penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid, lebih giat lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata, "Patuhi aturan saya, awas kalau tidak." Nadanya tinggi, nadanya marah-marah. "Kamu selalu saja salah, kamu selalu saja telat, kamu selalu saja," nah, begitu seterusnya. Kemudian selalu pasti terakhir selesainya. Ini biasa yang diucapkan oleh seorang guru yang memposisikan diri sebagai penghukum. Guru seperti ini biasanya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya sendiri. Maka ketika nanti guru lain tidak berposisi sebagai dia, maka sudah tidak lagi mengikuti caranya. Jadi hanya tunduk, hanya patuh pada si guru tersebut. Yang kedua, posisi kontrol merasa bersalah. Biasanya posisi ini suaranya agak lemah lembut, emosinya sedikit turun. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya lembut. Misalnya, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga dan tidak mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sehingga murid akan selalu dihantui rasa bersalah. Karena doktrin dari kita tadi, kamu selalu salah, kamu selalu telat, kamu selalu terakhir mengumpulkan tugas, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi muridnya. Biasanya kata-kata yang keluar adalah, "Ayolah bantu ibu, nanti ibu dimarahin kepala sekolah loh," atau "nanti saya bilangin kepala sekolah loh." Hal ini biasanya murid akan cenderung merasa nyaman dengan guru itu, tetapi tidak dengan guru yang lain. Maka kalau guru itu tidak ada, ya dianggap berarti guru itu tidak teman saya. Oleh sebab itu, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu apa yang murid tadi lakukan, maka murid akan kecewa. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tapi tidak untuk guru yang lain. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau atau mengawasi. Posisi ini adalah pada peraturan dan konsekuensi.
Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering muncul biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan tadi? Terus sanksinya apa? Nah, jadi anak dipancing dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemudian anak dipancing untuk mengetahui sanksinya. Seorang pemantau sangat mengandalkan data, catatan, kemudian peraturan yang sudah berlaku. Hal ini dijadikan sebagai bukti atas perilaku si murid tadi. Posisi ini akan menggunakan catatan, cek ya. Sehingga posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Biasanya sudah ada yang namanya keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu yakini, apa kamu bersedia memperbaiki? Ya, jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi siswa dipancing untuk mengetahui kesalahannya, kemudian apa yang dilanggar, kemudian bagaimana cara memperbaikinya, kemudian kapan memperbaikinya. Nah, itu biasanya posisi yang dilakukan oleh seorang manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, lebih jelasnya kita saksikan. Selamat pagi, Bu. Ini satu kasus yang sama, tapi diselesaikan dengan 5 posisi kontrol tadi. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini sebagai penghubung. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat Yang lagi, pernah melakukan biasanya senyum-senyum jadi sendiri. tegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ada yang begini? Apa sih keempat? Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, dari kelima posisi kontrol tadi, kira-kira yang sudah pernah dilakukan apa? Ada yang mau menyampaikan? Yang selama ini sudah dilakukan, posisi kontrol sebagai apa? Semuanya sudah. Tapi yang paling dominan adalah penghubung. Dari kelima posisi kontrol tadi, yang keempatnya ini mempunyai persamaan, yaitu masih memberikan sanksi atau hukuman. Sedangkan posisi yang terakhir adalah posisi yang memang memicu anak atau murid untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, solusinya dicari sendiri. Jadi dalam melakukan penyelesaian permasalahan, ya, sebetulnya kita hanya membuat yang namanya tadi keyakinan kelas.
ketika anak sudah tahu apa keyakinan kelasnya, maka ketika anak melakukan pelanggaran, maka tinggal disampaikan keyakinan kelas apa yang dilanggar. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi posisi yang paling bagus, posisi yang paling benar, posisi yang paling ideal yang kita lakukan dalam mencari permasalahan siswa adalah posisi sebagai manajer. Ya. Meskipun sebagai teman kelihatannya bagus, tapi tidak dengan guru yang lain. Posisi sebagai pemantau kelihatannya memang tidak ada sanksi, ya, tetapi itu masih membebani siswa. Tetapi posisi guru yang memposisikan diri sebagai manajer, guru hanya memancing siswa untuk bisa mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung agar siswa tadi mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Sehingga di situ akan muncul dari motivasi intrinsik dari dalam anak melakukan sikap disiplin. Sebagai manajer, tentunya mengacu pada segitiga restitusi, ya, yang mana murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi murid dilatih menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah sebuah siklus yang dipakai oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan siswa, sehingga muncul yang namanya keyakinan kelas. Apa di antara keyakinan kelas itu? Misalkan disiplin. Kalau kita membuat peraturan biasanya datang ke sekolah 10 menit sebelum bel berbunyi, maka keyakinan kelasnya diubah menjadi disiplin. Ada lagi misalnya tidak membuang sampah sembarangan, maka bahasa keyakinan kelasnya diganti kebersihan, sehingga anak mudah mengingat. Dalam bahasa sederhananya, kalimat-kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif, sehingga yang tertanam di dalam otak anak adalah kalimat-kalimat positif. Nah, segitiga restitusi itu adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, tadi di dalam posisi manajer ditanyakan, ya, kenapa melakukan kesalahan, kenapa datangnya terlambat. Ya. Kemudian validasi tindakan. Validasi tindakan itu adalah bukan membenarkan, ya, bukan membenarkan kesalahan, bukan, tetapi menyadarkan anak bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting dari setelah berbuat kesalahan itu adalah anak mengubah, ya, tidak mengulang kembali permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas tadi. Jadi kalau terlambat itu keyakinan kelas apa yang dilanggar? Kalau membuang sampah sembarangan, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Kalau mengumpulkan tugas terlambat, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Kalau di kelas belajar berisik, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Ini maka perlunya Bapak Ibu kita membuat keyakinan kelas di setiap kelas, pasti beda-beda. Atau membuat keyakinan sekolah yang lingkupnya lebih besar. Bisa, ya. Ini untuk memacu tadi, memacu bahwa anak bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Kita lihat satu lagi. Bahayanya ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum. Barangkali pernah mendengar, melihat video ini. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan pelajarannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa?
Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini bela ya. Gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah bilang tadi tidak ada yang terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Bella? Assalamualaikum. Oh, tak terlambat. Gak usah main langsung. Betulnya kapan? Sepanjang pelajaran yang semua hari ini, kok betul terus depan? Nenek terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini Bella tidak datang. Kira-kira dia tahu kemana Bella? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk ke Bella. Dan terlambat buka lagi. Bella ke depanku. Kenapa Bu? Berdiri dulu. Hari ini saya tidak terlambat, tidak tenang sampai kemudian. Kok tidak masuk Oman? Sekarang jelaskan kok pada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam-malam kok tidak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku yang berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Saya makan yang memaafkan baru saya di sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Aku hadir bunda, menjagaku di kecil dulu. Tetap bikin rumahku. Apakah berkata hatimu? Di sini anakku terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Selalu dari sini. Tak apa-apa, tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempari Kak. Lemparkan Mak. Lempar. Lempar. Saya kira kita beruntung Kak. Lempar Mak. Apakah bergetar hatimu? Di sini anakku terjatuh. Rinduku hadirmu. Ibu Bapak, dari film tadi
ini betapa pentingnya seorang guru menguasai posisi kontrol dalam menyelesaikan permasalahan siswa, sehingga siswa merasa dirinya dihargai. Terkadang kita tidak mau tahu alasan siswa. Terkadang memang ada anak yang jujur dengan alasannya, tapi juga ada anak yang tidak jujur dengan alasannya. Tapi di sini kita sebagai guru harus bisa menguasai posisi kontrol tersebut. Sekecil apapun ya yang kita lakukan langsung direkam oleh siswa. Kalau kita tadi lihat dalam tayangan, ketika guru menghukum siswa di depan anak-anaknya, di depan siswa teman-temannya, secara otomatis siswa yang di belakang pun juga mengikuti dengan melempar kertas segala macam, teriakan dan sebagainya. Nah, ini adalah edukasi dari guru yang menggunakan posisi kontrolnya sebagai penghukum. Siswa pun secara otomatis mengikuti langkah gurunya menghukum siswanya ketika melakukan pelanggaran. Ini Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa kita pelajari dari posisi kontrol dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari di sekolah kita. Bapak Ibu, apa kaitannya budaya positif tadi? Ada sekitar 7 budaya positif. Kalau kita kaitkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertama, budaya positif sekolah dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru. Di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, kreatif, dan juga inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan berkolaborasi antar sesama sekolah, antar sesama guru, pimpinan, kepala sekolah, kalau kita bisa dengan yayasan. Dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati tentunya dan dijalankan bersama. Kemudian yang kedua, koneksi antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid demi mewujudkan visi guru penggerak tersebut sesuai dengan prakarsa perubahan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu profil pelajar Pancasila. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif, sehingga kalau kita berani sebetulnya jangan ada peraturan, tapi adanya adalah keyakinan sekolah, sehingga anak merasa dirinya akan dihargai apapun alasannya. Ya, anak dipancing, dipicu untuk bisa menemukan permasalahannya sendiri, kemudian menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kita berposisi sebagai manajer dan kita mendidik anak kita juga sebagai manajer buat dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan diseminasi modul 1.4, semoga menambah pemahaman kita bersama di sekolah kita tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.